Fetis bukan sembarang fetis. Hati-hati, anak muda sekarang sukanya bokep yang aneh-aneh. Kita akan membahasnya hari ini di video ini. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Hejan Anggoro, analisis film-film bokep Indonesia. apa film bokep paling aneh yang pernah kamu tonton, Hirzan? Banyak sih, Dok. Banyak! Kalau menurut aku yang pernah ada film bokep cewek mainnya sama anjing, sama kuda, sama hewan lah, aneh banget tuh. Terus yang cowok pernah juga main sama, masa ngesek-ngeseknya sama pohon, Dok. Jadi pohon pisang itu dilubangin, Dok. Jadi biar penisnya masuk situ. Pernah saya lihat juga. Terus pernah juga saya mungkin se-Indonesia tahu ya, ada berita seorang orang mas-mas lah yang dijadikan tersangka karena dia main sama ayam. Main sama ayam, oke. Ayam Itika meninggoy gara-gara main sama dia tuh. Oke. Kamu koleksi bokepnya banyak berarti ya? Mas gimana? Enggak, Dok, cuma referensi aja. Kayak ditunjukkan teman-teman, ini aneh banget gitu. Teman saya gitu masih tahu. Terus kamu nonton gitu sampai habis? Enggak juga, kayak gitu aja. Saya langsung kayak aneh banget gitu. Ya. Emang kamu suka bokepnya yang gimana, San? Ya manusia sama manusia, cowok sama cewek gitu. Oh, bukan cowok sama cowok? Enggak lah. No. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama nih, yang tadi kamu cerita cewek berhubungan sama anjing gitu ya. Sama aku tuh pernah juga dikirimin ya. Jadi sebut aja temanku namanya tuh Doni ya. Halo Don. Doni ini dia tuh terkenal di tempat aku tuh, dia kolektor bokep garis keras. Wah, genrenya macam-macam dan otaknya tuh bokep. Dia pernah ngirimin aku ya, ada bokep itu cewek sama anjing, cuman Indonesia. Hah? Kamu luar kan? Iya, luar. Indonesia. Dia ini koleksi. Respect Doni teman Dr. Jeffrey. Nah, respect. Dan dia dengan penuh kebanggaan, nih kamu udah lihat belum nih, ada cewek sama anjing main. Iya, dia tuh kayak nih nemu hidden gem kayak Indonesia loh. Saya kaget kan. Saya sebagai pemerhati seks kan, ya nonton lah kan, mau tahu nih apa dia, riset buat macam-macam. Iya. Riset ya. Rupanya tau nggak ya, konten tersebut itu dibuat oleh perempuan-perempuan yang live streaming. Astaga, kamu tau nggak kan sekarang lagi tren kan yang perempuan-perempuan tuh suka dia live streaming. Ayo bagi dong singanya dong. Ayo satu tap lagi yang dibuka. Lagi dong. Ya kan? Follow dulu dong nih biar turun sedikit nih. Gitu kan. Kok kamu tahu? Iya kan saya lewat aja tuh lewat. Oh lewat. Aplikasinya apa tuh biasanya? Dok? Nama aplikasinya apa? Lupa sih, Dok. Bukan mangga. Bukan itu loh. Jadi ya, rupanya ya, aku baru tersadar dengan ngeliat itu ya. Jadi gini, memang ada kelainan orang yang suka berhubungan seksual dengan hewan. Kalau nggak salah namanya bestiality ya. Bestiality. Jadi memang sukanya tuh dia hubungan dengan hewan ya. Tetapi aku curiga, jangan-jangan sebetulnya dia nggak suka berhubungan dengan hewan. Tetapi untuk apa? Untuk mencari pembeda. Jadi mungkin ya di lingkungan orang-orang yang live streaming porno dewasa itu, dia mencari pembeda supaya banyak penonton dan ngasih hadiah. Betul. Gift-nya ya. Di sebelah, dia mungkin modalnya yang susunya besar. Di sebelah mungkin dia jual muka. Mungkin ada orang yang bingung, aku jual apa ya? Wow, ada anjing. Boleh nih sama anjing aku nih. Iya, mumpung nurut gitu ya. Aku udah tersanggung. Tapi maksudnya kan dia mencoba untuk pembeda ya, Dok ya. Tapi itu masuk kelainan gak sih, Dok, juga, Dok? Ya tadi, satu ya bisa jadi ada dia kelainan, memang sukanya dengan hewan. Tapi dari itu kemungkinan dia memang supaya mencari pembeda aja gitu. Karena tadi dia pengen mencari apa ya? Ya tadi kadang di dunia live streaming tuh aneh-aneh. Genrenya karena kenapa dia melakukan itu? Bisa jadi dia untuk mencari pangsanya sendiri. Jadi orang-orang sekarang itu ya suka bokep tuh makin macam-macam gitu ya. Fetis macam-macam juga. Iya, jadi kalau dulu tuh ya di Pornhub itu aku ada baca datanya ya, tahun 2000-an awal tuh masih yang bokep-bokep standar gitu ya, Latina, ada yang BBC, tahu nggak BBC? Itu berita TV. BBC itu apa? Big Black Cock gitu-gitu ya. Iya, tahu. Jadi genre-genrenya kayak gitu ya, yang ebony gitu. Tapi ternyata di era sekarang 2010-2020 tuh genrenya makin aneh-aneh. Ada yang sukanya big tits. Jadi sukanya yang ceweknya yang pakai implan besar banget. Ada yang sukanya dia tuh virtual reality genrenya. Jadi virtual reality itu yang dia ada yang pakai alat kayak gini gitu ya. Jadi biar kayak 4 dimensi ya. 4 dimensi ya. Gitu ya. Jadi kayak
apa ya, VAR atau apa itu istilahnya itu ya. Iya, tahu. Nah, jadi dan anime, jadi orang tuh sekarang genrenya suka yang macam-macam gitu. Karena apa? Pada orang-orang pecandu bokep tuh dia tuh jadi apa ya, semakin butuh konten yang lebih ekstrim lagi untuk bisa terpuaskan. Dia tuh dalam tanda kutip jadi kebas dengan konten biasa. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin yang tadi anime kata Dokter Jepri, teman saya ada tuh dok. Jadi ini aneh sih teman saya ini ya. Ada 2 deh saya punya kasus. Kalau yang anime dulu deh. Yang anime ini teman saya tuh dia apa ya namanya ya? Kalau wibu bukan, jadi ada tingkatannya gitu lah dok. Pokoknya mungkin waifu atau otaku kali ya. Jadi dia tuh saking cintanya dengan Jepangan, dia itu sampai menikah dok. Kata dia ya dengan karakter anime berbentuk guling dok. Terus di gulingnya itu ada lubangnya dok. Di mana? Di bagian guling itu. Jadi kata, ya saya sudah melakukan hubungan seks dengan siapa, saya bilang, dengan waifu saya katanya gitu. Waifu, iya istri saya di dunia anime. Aneh, kacau nggak. Acara nikahannya gimana katanya? Nggak nanya sih, pasti saya yakin yang datang ada Naruto, yang datang kan ada Sakura, ada Luffy, ada Zoro yang datang, yakin saya tuh. Oke. Ini pelan-pelan ya. Jadi memang pada beberapa orang tuh kadang dia suka dengan teknik masturbasi yang aneh. Bukan hanya genre bokep yang semakin aneh, tapi teknik masturbasi pun semakin aneh-aneh. Tadi kamu cerita ada yang pakai pohon, betul, gitu ya. Ada juga tadi dia tuh pakai alat-alat khusus gitu ya. Ada yang dia dengan pakai yang buah-buahan, ada yang dia bikin sendiri. Bahkan kayak botol air minum tuh kadang dikasnya kaos kaki sama spons. Itu bisa tuh buat jadi kayak vagina-vaginaan. Kamu tahu gak? Vagina-vaginaan namanya. Jadi botol minum, ditaruh spons, terus ditaruh kaos kaki gitu, jadi buat dimasukin gitu. Jadi kayak vagina-vaginaan. Ya sama, akhirnya dia mungkin karena ada faktor fetis yang lain-lainnya, jadi dia beli boneka tersebut. Nah akhirnya dia mungkin merasakan kenikmatan, dan dia mungkin merasakan kebahagiaan gitu ya. Karena mungkin dia udah terbawa dengan suasana, otaknya juga ini dopamin baru nih gitu ya. Dan dia udah hidup dengan realitas. Karena kan makin banyak kan orang-orang yang seperti itu, yang aneh-aneh gitu ya. Yang di luar, kita kan kayak ngeliat kayak, apaan sih? Kok ada fetis kayak gini, kayak aneh banget gitu ya. Tapi bagi mereka itu kayak sumber kebahagiaan. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang dinormalkan sebetulnya. Itu dia kelainan tetap. Betul ya. Jadi gini, kalau ditanya, bagaimana sih masturbasi yang bagus? Jawabannya adalah teknik masturbasi ngocok konvensional. Ngocok konvensional itu. Tahu nggak ngocok konvensional apa? Ngocok sendiri. Benar nggak sih dok? Jadi gini, ngocok sendiri tapi adalah dengan teknik yang biasa-biasa aja. Ya, jadi jangan yang misalnya gini, banyak teknik masturbasi itu yang semakin aneh-aneh. Ada yang dia menggunakan alat-alat tertentu. Hati-hati ya, kalau hanya sesekali oke, tapi kalau dia jadi pengennya pakai alat terus. Jadi alat ngocok tuh ada tuh dia kayak telur, ada yang kayak batang gitu ya. Jadi kayak tadi biar ada dalamnya gerigi-geriginya untuk dimasukin, jadi berikan enak. Kalau hanya sesekali variasi oke, tapi kalau dia udah butuh itu terus. Bahkan ya kalau kayak tadi orang tadi, dia ke pohon, dia ke boneka. Bukan gak mungkin suatu saat kalau dia menikah, dia sulit untuk ereksi dengan pasangan. Karena kebiasaan dia yang tadi ya dok ya? Karena kebiasaan dia penisnya itu dengan sentuhan teknik tadi gitu ya. Bahkan bukan gak mungkin, aku juga pernah nemuin loh, ada orang yang cuma bisa terangsang dan ejakulasi kalau penisnya ketemu dengan bantal. Hah? Itu kenapa dok? Jadi tadi karena dia sejak kecil terbiasa masturbasi dengan teknik yang aneh, menggesek-gesekan dengan bantal, akhirnya apa? Ketika dengan pasangan dia sulit ereksi. Itu bisa terjadi. Seperti itu. Yang tadi makanya kalau orang-orang udah pakai yang bantal yang dibolongin gitu ya, apalagi itu bantal yang betul-betul dibolongin gitu ya, atau pakai teknik-teknik aneh, atau misalnya kadang dia pakai jaringnya yang gimana tekniknya, dan itu sulit didapatkan dari vagina dari istrinya kelak. Karena rasanya beda ya. Dia lebih suka akhirnya ngocok sendiri, istrinya dianggurin. Itu terjadi beberapa kali. Berarti sebelum menikah wajib ya teman-teman istrinya, calon istri nanyakan, kamu biasanya ngocok pakai apa gitu kan? Kamu biasanya ngocok pakai apa, Hirsan? Pakai tangan dok, sumpah. Pakai tangan. Tangan sendiri apa tangan pacar? Tangan sendiri dok. Tangan sendiri. Kalau tangan pacar? Nggak ada. No. Tangan sendiri dok, sumpah. Ya, jadi kelainan tadi itu ada kondisi medisnya. Namanya itu adalah traumatic masturbatory syndrome. Ya. Jadi karena terbiasa masturbasi dengan teknik aneh, akhirnya sulit bergairah dengan pasangan ya. Makanya kalau aku saranin sih ya hati-hati aja gitu ya. Terus dok, ini ada juga dok. Satu lagi kan ada yang anime. Satu lagi nih dok. Ini kayaknya fetish. Ini aneh banget dok. Jadi ini saya punya teman. Nah, anggap namanya Doni juga ya sama si Doni punya teman lagi namanya Indra. Si Indra nih dok suka banget ngechat orang untuk ngapanin tapi pakai sarung dok.
Oh. Jadi dia coba kamu kafanin dulu gitu-gitu. Ya. Terus dia kayak terangsang gitu katanya dok. Dan tapi korbannya harus cowok juga. Ya. Oke. Itu aneh banget. Itu menarik ya. Jadi ada memang istilah kondisinya ya, ketertarikan seksual dia tuh dengan yang fetishnya tuh tadi dengan misalnya yang kayak apa ya? Istilahnya aku lupa. Jadi kondisi fetish itu namanya banyak banget, aku nggak hafal gitu ya. Ada yang dengan suka hewan, ada yang suka dengan mayat gitu, macam-macam gitu ya. Bahkan ada yang dia tuh suka kayak misalnya kayak semacam asfiksia, jadi kayak kekurangan oksigen. Ada yang suka gitu. Dia terangsang ketika dia tuh kayak agak dicekik dikit, ada yang seperti itu ya. Sama mungkin dia suka yang fetishnya yang tadi dengan pakaian-pakaian mumi gitu-gitu ya. Memang ada orang-orang dengan kondisi seperti itu. Apa pemicunya? Kaos kaki pernah juga saya dengar dok. Itu gimana kaos kaki? Maksudnya kayak coba dong kamu pakai kaos kakinya katanya gitu. Nah, aku mau lihat kamu pakai kaos kaki. Ada juga orang yang fetishnya kaki. Iya kan? Sering denger kan? Pernah. Nah, pertanyaannya gini, kalau fetish kaki itu gimana tuh? Apakah itu normal atau enggak? Apakah akan bisa menimbulkan masalah atau enggak? Jawabannya gini, tergantung dengan komunikasi dengan pasangan. Misalnya nih, dia suka fetishnya kaki ya. Pasangannya, istrinya gak ada masalah, oke gak apa-apa gitu ya. Dan dia masih bisa untuk hubungan seksual dengan normal, bisa penetrasi tetap, ya gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah satu, kalau dia ngelanggar hukum tuh, wah dia hobinya megang kaki-kaki orang lain gitu ya, koleksi-koleksi kaki orang. Aneh banget. Nah gitu ya, atau malah memaksa pasangan yang dia gak pengen, malah pasangannya dipaksa-paksa, itu udah bisa menimbulkan kendala. Toksik ya. Contohnya ya, ada orang yang sukanya itu dia yang sadis-sadis tuh, yang dirantai-rantai. BDSM gak sih? Ya, kamu suka ya gitu Hirzan ya? Enggak suka juga dok. Oh, sukanya yang dicambuknya atau gimana? Enggak suka juga dok. Gak boleh kasar dok. Nah, contohnya ada orang yang sukanya gitu ya, nyambuk-nyambuk ya. Jadi dia itu istilahnya ada yang sadistik, ada yang masokis. Nah, apakah itu normal kalau dia suka pakai kekerasan? Jawabannya tergantung pasangannya. Kalau pasangannya dia seneng-seneng aja. Tidak keberatan ya dok ya? Dia tipikal, ada orang yang terangsang dengan kekerasan itu, dengan diberikan nyeri. Ada yang bisa seperti itu. Dan itu tidak menimbulkan masalah dan bisa menjaga batas satu sama lain, ada concernnya, silahkan, gak ada masalah. Tapi kalau tadi pasangannya gak setuju tapi dipaksain, itu namanya KDRT. Gitu. Apalagi kalau membahayakan gitu ya. Kamu pernah nonton film 50 Shades of Grey gak? Sumpah dok, saya gak pernah nonton. Gak pernah? Gak pernah. Kamu nih so anak baik-baik kamu. Beneran dok, sumpah. Saya karena memang kebetulan saya gak suka nonton film aja dok. Jadi kurang. Kalau film bokep suka? Dikit. Dikit. Oke, jadi di film 50 Shades of Grey itu kan dia ceritanya tapi itu yang konsepnya kan tentang BDSM juga ya. Tapi di filmnya tuh dia ada satu hal yang aku apresiasi, adanya consent. Jadi ada persetujuan ya. Dia persetujuan, boleh nggak ini hal-hal yang boleh, ini yang nggak boleh. Kira-kira kamu yang nyaman mana apa enggak. Jadi dia sebelum melakukan itu tuh ada persetujuan dulu diobrolin dulu dengan pasangannya. Jadi jangan misalnya kamu sukanya yang cambuk-cambuk. Kamu udah nikah, istrinya masuk, lihat, benda apa ini? Kok ada rantai-rantai? Nungking langsung tepas. Ini ruang penyiksaan itu KDRT kalau ada persetujuan. Makanya aku bilang kalau fetish aneh-aneh itu kita harus hati-hati banget. Apalagi kalau tadi pasangan kita memang gak suka dengan itu, nah itu bisa menimbulkan masalah gitu ya. Makanya saran aku tadi, memang betul kita harus membangun komunikasi. Nah terakhir tadi kan Hirzan juga ada cerita ya, yang tadi ayam gitu ya. Ada orang dia hubungan seksual sama ayam gitu ya, sampai ayamnya meninggal gitu ya. Nah itu penyebabnya kenapa? Bisa jadi memang dia pure ketertarikan dengan hewan. Pertanyaannya kan kok bisa ada orang tertarik dengan hewan ya? Iya, kenapa itu? Kita kan ngeliat kayak malah ilfil ya, ngeliat ayam aja gitu ya. Bisa jadi ya ada banyak penyebabnya. Mungkin bisa jadi juga waktu dia kecil tuh ada kejadian trauma. Kejadian dia trauma di masa lalu yang bikin dia menjadi akhirnya tertarik dengan ayam. Itu gak menutup kemungkinan. Jadi aku sering nemuin kasus-kasus seperti itu. Masa dok? Betul ya. Jadi ada istilah di medis itu namanya abuser theory. Artinya adalah orang yang di masa lalu dia menjadi korban, ada risiko ya. Ada risiko dia kedepannya akan melakukan hal yang serupa. Atau bahkan dalam bentuk hal yang aneh juga. Nah itu bisa. Contohnya aku pernah nemuin ada orang yang dia orientasi seksualnya dia homoseksual. Karena di waktu masa kecil dia pernah disodomi oleh omnya. Astaga, omnya sendiri. Dia adalah laki-laki, disodomi oleh omnya, ya. Akhirnya dia tertariknya dengan laki-laki. Dan itu masih membekas sampai sekarang. Nah, pada orang-orang yang punya ketertarikan khusus, misalnya dengan ayam atau apa, mungkin dia sadar, kok aku kayak gini ya? Ini aku ngerasa aneh juga. Mungkin ada trauma di masa lalu, atau ada permasalahan yang bikin dia tertarik ke sana. Atau mungkin juga terbiasa dari genre bokep yang aneh-aneh. Awalnya bokep biasa, nggak puas, cari bokepan. Ada yang hewan nih, nonton, tertarik. Akhirnya mau ngelakuin juga. Itu bisa terjadi juga. Jadi ada mungkin trauma, atau mungkin dari kecanduan bokep yang semakin aneh. Gitu. Makanya kalau ditanya ya, hati-hati banget dengan bokep itu Hirzan ya. Kalau aku bilangnya tadi ngocok konvensional itu terbaik dan batasi juga dengan asupan bokepnya jangan yang terlalu semakin aneh-aneh Hirzan. Yang standar aja ya dok ya. Nah yang standar kamu gimana emang? Iya yang ada alur ceritanya cowok cewek gitu aja. Jangan yang tiba-tiba
papahnya pacarnya gitu-gitu. Atau mamahnya pacarnya, pusing banget dah. Emang kamu gak ada kayak terbesit gitu ya dipikirin kayak, aku pengen bokep yang lebih nih, aku bosen nih dengan yang ada gitu. Lebih kayak membatasi dok. Karena ya maksudnya takutnya tadi muncul kayak fetish saya yang aneh gitu kan. Maksud kayak tiba-tiba saya misalnya kayak, saya harus, misalnya kayak tadi lihat yang pakai diperban-perban gitu kan. Iya. Atau mungkin lihat kaos kaki atau lihat kaki, saya nggak mau dok. Makanya saya membatasi tontonan saya juga. Walaupun sebenarnya nggak bagus juga ya. Maaf bijak nih ya guys, maaf nih. Cuma saya takutnya aja saya tidak bisa mengontrol diri saya gitu dok. Takutnya malah yang aneh-aneh. Nanti kan susah tuh nyembuhinnya. Pas tahu misalnya saya punya istri kayak, kamu aneh, kamu saya tinggalkan. Nah saya nggak mau dok. Gitu. Tapi jangan salah loh, kadang banyak aku nemuin ya kasus-kasus yang laki-lakinya kelihatannya kayak biasa aja ya. Kayak orang-orang baik-baik, culun gitu ya. Ternyata dia udah kecanduan bokep parah gitu ya. Dan biasanya tanda unik ya kalau orang pecandu bokep parah tuh, kalau dia orang tanda pecandu bokep parah tuh dia suka ngaitin apa-apa dengan bokep. Jadi temen aku ya namanya si Doni itu, kami pernah nih lagi nonton film ya di bioskop ya. Di bioskop tuh lagi adegannya serem. Ada orang masuk mesin cuci terus masuk mesin cucinya dia keputar mati ya. Oh iya. Nah, Doni ini bilang ke saya, itu ada loh genre bokep ceweknya ngesek di mesin cuci. Don. Rusak kamu Don. Aneh banget Don ini. Lagi nonton film horor, film thriller. Sempet mikirin itu lagi. Jadi kadang dikit-dikit, ini ada nih genre bokep yang kayak gini-gini. Ngeliat hewannya ada tau loh yang bokep hewan. Ini ada loh yang genre gini. Agak rusak ya. Ya tadi karena orang pada pecandu bokep berat tuh dia selalu udah ngeliat dengan perbendaharaan bokep yang banyak. Dia akhirnya apa? Ngaitin apa-apa dengan bokep. Lihat dikit, wah ini ada bokepnya nih kayak gini. Apa nyangkut pautin sama bokep gitu. Iya. Sekarang dia ngapain dok? Gak tahu juga itu. Udah hilang banget ya. Nah ini ada juga ya. Pernah dulu tuh ada kasus ya heboh juga di berita ya. Jadi ada orang ya, dia itu mungkin saking anehnya fetis ya. Jadi dia ini ada suami istri ya. Dia tinggal dengan satu orang ya. Satu orang temennya nih, teman kerja ya, satu rumah ya. Cowok apa cewek dok? Jadi temennya cowok ya, suami istri sama temennya suami ini cowok ya, kenal lah gitu ya. Nah dia bingung ya, tiap habis makan istrinya ini kok makanannya ini kayak aneh rasanya gitu ya. Mungkin awal-awal mikir mungkin kayak habis di otak-atik kucing atau apa gitu ya. Tapi semakin lama semakin dia curiga. Akhirnya apa? Dia pasang kamera diam-diam. CCTV ya. Kamera diam-diam. Rupanya ya, ketika wanitanya ini mandi, diintip ya. Sama si temennya ini dia masturbasi sambil ngintip. Terus dia dicampur ke makanan. Anjir. Kenapa dia lakukan itu? Mungkin dia fetisnya adalah pengen supaya spermanya ditelan sama si cewek. Anjir gila. Itu ada loh. Beritanya ada di Indonesia tuh berapa tahun yang lalu tuh. Di Indonesia dong? Iya. Dan itu akhirnya ditangkap itu. Wow. Baru tahu. Ya karena kan mungkin di film-film porno kan digambarkan ada yang wanita yang sukanya nelen sperma gitu ya. Istilahnya apa tuh Jan? Aduh sumpah gak tahu lagi. Gak tahu ya. Apa? Produser. Apa? Cambaket itu plankton. Apa namanya dok? Ya itulah pokoknya. Ya itulah ya. Makanya kalau saran aku hati-hati ya. Jangan kebanyakan nonton bokep. Kalau udah kalian kebanyakan bokep segera kurangi. Itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan.